أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أيضا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وأولاده والناس أجمعين. وقال أيضا: من أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا: يحشر المرء مع من أحب. Al-Mukarram dalam para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bilkhusus pada sahibil majlis, Bapak Iran Shah Sakalwarga, ucapan terima kasih kepada pengatur acara yang mana pada malam hari ini biasanya kita majelis ta'lim, kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri kedok pesantren Murdatillah, adik-adik kita yang kita cintai, alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah, terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Peringatan hari lahirnya atau bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu cara bagi umatnya dengan mana bergembira, memuliakan atau mentazim hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita mengadakan peringatan Maulid, termasuklah di dalamnya makna bergembira, senang, memuliakan, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sama Rasul kita, Nabi kita, ya ada perlu dalil. Sesuatu yang sangat wajar. Rasulullah Muhammad bin Abdullah itu yang diutus Allah kepada kita. Kita umatnya, kemudian bergembira dengan lahir beliau, bergembira dengan seluruh apa yang di dalamnya. Keagungan-keagungan yang Allah berikan kepada beliau itu sangat wajar. Ada perlu harus dari Al-Quran mana, hadisnya mana, ada perlu. Itu pada adat. Kita punya orang tua, gembira dengan orang tua kita, ya wajar. Kita punya guru, gembira dengan guru kita, ya wajar. Itu pada adat namanya. Tetapi pekerjaan bergembiranya ini tidak sia-sia. Ada riwayat diriwayatkan oleh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bermimpi bertemu dengan saudaranya Abu Lahab. Dilihat oleh beliau Abu Lahab itu dalam siksa. Begitu hari Senin beliau khufifah, diringankan, ada disiksa lagi. Keluarlah dari telunjuk Abu Lahab air seperti ibu tangan kecil tapi susu. Isaplah susu itu. Tidak ada orang yang di neraka dikasih kemuliaan seperti itu. Al-Quran menyatakan bahwa Abu Lahab mati kafir. Dan surah Al-Lahab. Tetapi begitu hari Senin, khufifah, keluar dari telunjuknya air susu. Walaupun kecil hanya seperti ibu tangan, tapi bisa menghilangkan seluruh namanya susah. Adam alaihissalam isyarat telunjuk adalah nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mau melihat telunjuk. Dari tengah sahabat Rasulullah Abu Bakar, dari mana sahabat Rasulullah Umar bin Khattab, kelingking sahabat Rasulullah Utsman bin Affan, butangan sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib, 5 jari. Begitu beramaliyah, terbawalah Rasulullah, terbawalah sahabatnya. Isyarat ahlu sunnah wal jamaah, hum ya Rasulullah, anna wa ashab. Aku di dalamnya dan sahabat. Kemudian diperiksa dan ditanya, kenapa setiap begitu hari Senin beliau diringankan siksaan, kemudian mengisap susu keluar dari telunjuk, isyarat nur Rasulullah. Karena beliau bergembira. Di waktu lahir Rasulullah dikasih tahu oleh Jariyah Suhaibah bahwa keponakanmu anak Abdullah lahir dengan laki-laki. Karena lahirnya laki-laki, beliau gembira, langsung dimerdekakannya Jariyah Suhaibah dengan merdeka tanpa syarat. Tapi Allah menghargai, begitu meninggal orang yang musyrik dengan Allah, kafir, ada harga di sisi Allah. Dengan berkah Rasulullah, setiap hari Senin keluar air susu dari telunjuk. Selasa sampai hari berikutnya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, disiksa Allah. Hari Senin khufifah. Ini orang kafir saja bergembira dengan Rasulullah, dihargai oleh Allah, apalagi orang Muslim. Artinya ada perlu dalil.
Tidak bisa seseorang ini merasakan nikmatnya hidup, nikmatnya bahagianya beribadah, bahagianya punya teman, bahagianya punya saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak bisa sebelum ia menyayangi dirinya. Allah maulah kita, membikin kita dengan kasih sayang. Kita disuruh menyayangi diri. Wujud rambut sehelai sampai ke bawah kaki kuku dengan kasih sayang Allah. Wujud kita dengan asbab kasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya seseorang pingin bakat, pingin kuat diri awal pertama, baru bisa kalah. Wabi ampusikum, ampusakum. Wabi ampusikum fala tubsirun. Diri kita dulu. Diri kita dikasih di kepala ada otak. Otak harus diisi dengan pikiran yang jernih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa kecilnya beda dengan anak kecil biasa. Umur 1 bulan sudah bisa merangkak. Umur 2 bulan sudah bisa jalan jatuh, jalan jatuh. 3 bulan sampai 4 bulan sudah bisa lari. Anak kita umur 6 bulan masih tidak bisa apa-apa, hanya ganti makan oleh bidan. Boleh sudah makan, awalnya habis melahirkan hanya minum ASI, air susu ibu. Satu hari Rasulullah sama seperti 1 bulan. Maknanya otak beliau sangat indah, dikasih Allah kepintaran, kecerdikan, kemuliaan ditaruh di otak. Otak atau akal ini fungsinya untuk penerapan hidup yang baik, sangat berharga. Seluruhnya di sini awalnya. Orang jadi pejabat tinggi, otaknya asalnya. Orang jadi ulama, otaknya asalnya. Orang jadi orang saleh sampai kepada aulia, asalnya di otak. Memang ada tanda bahwa orang ini ingin jadi ulama, dia pintar. Dari itu lalu seluruhnya diawalilah kehidupannya dengan ada belajar, sekolah dulu untuk mengasah otak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur beliau 4 tahun. Dia tinggal dengan Halimatus Sa'diyah. Beliau sudah mengerti tentang maknanya hidup. Beliau bertanya kepada ibunya, ibu yang menyusui beliau, kenapa saudara saya itu pagi pulangnya malam, saya sendiri. Kadang saya bernaung di tempat pohon, kadang saya menikmati susu kambing, kadang saya menikmati sumber-sumber air, tapi saudara saya tidak ada. Maka dikasih tahu bahwa saudaramu itu pagi ngembala kambing, pulangnya malam, umur 4 tahun. Karena Pak Bu, saya tidak bisa diikutkan dengan saudara saya. Kata ibunya yang menyusui, saya takut nanti kamu dipandang orang. Rasulullah mencerono, sangat indah orangnya. Takut kalau diculik orang. Takut dengan orang Yahudi, orang Nasara kalau dibunuhnya.
Maka Rasulullah jawab, hai ibu, tawakkali ala Allah. Ini tidak ada anak yang umur 4 tahun. Kamu serahkan diri saya kepada Allah. Kamu yakini Allah melihara saya. Ni'mal wala, ni'man nasir. Seperti orang yang sudah sangat mengerti tentang hidup. Umur cuma 4 tahun. Dilihat oleh ibunya yang menyusui. Dengan mengerti dan bingung dengan jawaban seorang anak yang ia melebihi seluruh makna kehidupan. Maka disuruhlah ia ikut saudaranya mengembala kambing. Umur 4 tahun. Dipasani saudara sesusunya yang sebelah kiri, Rasulullah sebelah kanan. Dikasih sebelah kiri, tidak mau. Beliau mengerti. Inilah makna mengenal diri seorang guru. Sayangi diri dulu, baru bisa sempurna makna. Bakal warga makna, badang sanak makna, berburu makna, punya orang tua makna, berteman makna, bertetangga, bermasyarakat, sampai ke mana saja. Sebab bila kenal diri dulu. Maka dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudaranya sesusu mengembala kambing. Melewatlah Rasulullah dengan batu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Didengar telinga saudaranya sesusu. Bukan cuma Rasulullah yang dengar, saudara yang dekat dengan Rasulullah pun dengar. Melewat kayu beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rumput, Assalamualaikum ya Rasulullah. Didengar oleh saudaranya. Sepertinya batu itu punya mulut, sepertinya kayu itu punya mulut. Ia berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya selain manusia duluan mentakzim Rasulullah. Rasulullah masih kecil, belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Umur 4 tahun. Begitu membawa kambing, ujar Rasulullah, jalan, kambing berjalan, setuk, tanpa ada tali. Kamu diam di sana, diam semua kambing. Berjalan kamu ke sana, berjalan dia. Kamu kemari, datang dia. Kambing yang tidak ada punya akal, mengerti siapa ini. Hanya masih umur 4 tahun. Karena diberi Allah keluasan dalam makna hidup. Artinya tidak heranlah kita memuliakan Rasul dengan meriah seluruh duluan binatang dari kita. Berjalanlah Rasulullah dengan saudaranya sesuatu. Rupanya lupa saudaranya ini telah jauh berjalan, tapi tidak terasa. Begitu Rasulullah melangkah, tumbuh hijau di bawah perjalanan kaki Rasulullah. Melangkah lagi, hijau. Subur ternyata bekas kaki Rasulullah. Lupa jalan. Melewatlah satu tempat yang angker. Ketemulah saudaranya dengan binatang buas dan Rasulullah di sana. Tidak mampu saudaranya ini berbicara karena binatang buas itu sangat ganas. Giginya saja seperti pisau. Matanya mencerunung seperti kilat. Bagaimana Rasulullah tidak punya seperti kita bacaan ini apa, sumpah ini apa, tidak ada. Beliau hanya meyakini Allah hafizun, Allah nasirun. Datanglah menghadap itu binatang buas kepada Rasulullah, kemudian dia tunduk. Maju dia dengan Rasulullah, berbicaralah Rasulullah dengan dia. Setelah itu dia pergi. Kelebihan orang yang kita muliakan hari lahirnya belum lagi diangkat menjadi Rasul. Ini jalan untuk agar supaya mengerti diri kita. Kemudian bertanya saudaranya sesusu kepada Rasulullah di waktu kecil pun 4 tahun.
Apa sih yang kamu bicarakan dengan binatang buas itu? Rasulullah berbicara, binatang buas, setelah kamu bertemu dengan saya, kamu jangan lagi kemari, karena saudara saya takut. Jangan menakuti orang yang ada di kampung ini, kamu pergi ke kampung lain. Tidak ada lagi angkar kalau ada wujud Rasulullah. Kelebihan yang diberi Allah. Maka dari mana Rasulullah itu akan menimbulkan kita mengetahuilah sedikit demi sedikit diri kita. Allah mencipta kita ujung rambut terus sampai ke bawah. Dari anasar yang menjadi kehidupan, api, angin, air, tanah. Seluruh kehidupannya 4 anasar, tetapi menjadi badan kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat Allah di dalam diri. Tapi kita belum menyayangi rahmat Allah. Tidak akan utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam. Diri kita ini alam, sagir dia, kecil. Ada rahmat Allah di diri ini, tapi tidak sayang karena tidak kena. Jadilah badan kita, jadilah anggota dari fungsi kepala, mata, pencium, pendengar, penglihat, pengrasa. Maka di dalam ahwal akal atau otak, sayangi, jangan dibuat ia hilang. Jangan minum minuman yang menghilangkan akal sehingga mabuk. Ini berbahaya. Jangan minum obat-obat yang akhirnya akal kita mabuk. Menyayanginya dipelihara dengan baik. Pelajarilah dengan akal ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan di masa kita ini, generasi kita hancur dengan adanya wujud masalah mabuk. Pemerintah tidak bisa memberantas seluruhnya, hanya mengadakan peraturan saja. Maka kita, diri kita, orang tua punya anak-anak kita, punya saudara-saudara kita, seterusnya sayangi diri. Ini yang pertama, dan tidak ada sukses orang dengan ada wujud mabuk. Baik sebagai pejabat, baik sebagai saudagar, baik sebagai apa saja, kalau dia masih menggunakan kata mabuk, dia akan sukses. Karena yang paling berharga daripada akal ada disayangi. Jadikanlah diri kita berharga, yang kita akan menjalani hidup dengan diri, badan dicipta Allah dengan rahmatnya daripada 4 anasar dari nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiwa kita, ruh, hati, akal, nafsu dari nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disayangi. Bawalah diri beribadah, bawalah diri kita menuntut ilmu, bawalah duduk di dalam majlis-majlis ilmu, bawalah diri kita berzikir, baca tasbih, baca Quran, baca salawat, menyayangi diri. Apabila diri kita lapar, kasih makan, haus, dikasih minum, sudah tidak tahan lagi, bawa tidur, sakit, berobat.
Ini awal penerapan seseorang menjadikan bahwa Rasulullah SAW diutus Allah Ta'ala menjadi rahmat. Diri kita dulu merasakan rahmat Allah. Yang asbabnya daripada Rasulullah SAW. Kalau pada diri kita mana bisa, diri kita awalnya. Maka dari itu lalu di dalam perintah ada, di dalam larangan ada. Kalau sudah kita merasa pemberian Allah iman, Islam, tauhid, ma'rifah, ibadah fardu, ibadah sunnah, ternyata menjadikan ketenangan, itu awal pertama dibuka rahmat Allah dalam diri kita. Kalau kita di dalam beribadah, di dalam menuntut ilmu dan majlis seperti sangat berat, diri kita belum lagi dibuka Allah, karena kita tidak menyayangi diri. Ada sayang mandiri, ada bahagia dengan ujub diri, ada merasa berbangga diberi Allah menjadi manusia. Wujud diri kita seperti ini, rupa seperti ini, tapi isyarat daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam diri. Allah rakamnya, tulisannya di dalam diri. Muhammad tulisannya di dalam diri. Asma Allah 99 di dalam telapak tangan. 5 kalimah apabila dijadikan seperti ini, maka dia berasma Allah. Allahu Akbar. Ini kalimah Allah. Di waktu orang berduduk bersila, kemudian apa dilihat, dia akan membentuk kalimah Allah. Begitu orang salat, dilihatlah salatnya, dia membentuk huruf Ahmad, orangnya membentuk huruf Muhammad, rupa orangnya membentuk huruf Muhammad. Maknanya Allah sebagai pencipta, di dalam diri kita ada rakamnya. Muhammad kekasihnya sebagai Rasul kita, kita umatnya, di dalam diri kita ada rakamnya. Kalau kita menyayangi diri kita sama sayang kepada Allah, kita menyayangi diri kita sama sayang kepada Rasulullah SAW. Awalnya seperti ini. Tapi ampusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu awalnya. Kamu tidak memikirkan sebenarnya kamu itu siapa. Turun kepada Rasulullah dan sahabatnya satu ayat yang di akhir surah Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Allah pemilik alam semesta, langit, bumi dan seluruh isinya. Jika kamu nampakkan yang di dalam hatimu, tahu kamu sembunyikan, Allah akan menghisap kamu. Turun ayatnya ini. Datanglah sahabat Rasulullah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak mampu mengamalkan ayat ini dan kami sangat takut. Karena permasalahannya masih di dalam hati. Dinampakkan menjadi perbuatan, tidak diperbuat, tetap dihisap oleh Allah. Ini sangat berbahaya, sangat ditakutkan. Bagaimana seseorang bisa selamat dengan masalah makna di dalam? Baru begitu mau ke pasar, sudah dihitung oleh Allah tujuannya apa, belum ke pasar. Ini kan berbahaya. Kalau kita berjalan ke pasar, ya karena ada gawiannya, ini di dalam yuhasib. Sehingga sahabat syakka. Ini makna daripada awal perjalanan bagaimana seseorang itu bisa rakat, mufakat, bagaimana seseorang bisa makna kehidupan searah, sejalan,
susah sama di bawah, senang sama. Ini awalnya. Kalau tidak mengerti ini mana bisa? Bagaimana Rasulullah SAW mendidik sahabatnya? Maka oleh Rasulullah, kamu jangan berbicara seperti itu. Jangan kamu sami'na wa asaina, kami dengar turun Al-Quran wa asaina, tapi kami tidak ikut dengan Quran. Kamu harus kata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kamu harus seperti itu. Allah pemimpin, pencipta, apa seluruhnya miliknya. Apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Apa yang diturunkannya berupa didikan, cukup sami'na wa ata'na. Ini awal agar supaya ibadahnya itu menjadi kebahagiaan, bukan menjadi kesusahan. Berapa banyak orang tidak salat karena merasa salat itu susah. Berapa banyak orang tidak puasa karena puasa itu susah. Berapa banyak orang diberi Allah harta berlimpah tapi tidak berzakat karena dia merasa mengeluarkan zakat itu susah. Kuncinya itu. Tidak kenal kepada diri. Siapa sebenarnya kita? Apa Allah mencipta kita hidup? Kemudian dimatikan kita. Kemudian dikasih lagi negeri yang lain dari dunia dinamai akhirat. Kita pemilik dunia, perjalanannya, pemilik jalan kubur, pemilik jalan menuju akhirat. Kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Dan kita sendiri yang menghadapi permasalahannya. Dan kita juga yang menanggung akibatnya. Kita juga yang akan menyelesaikannya. Maka Rasulullah SAW diturunkan oleh ayat berikut daripada surah Al-Baqarah. Amanah Rasul, di bawahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Di waktu mengata turun Rabbana la tu'akhizna, qala Allah na'am. Ya Allah, jangan siksa kami in nasina jika kami lupa. Qala Allah na'am. Aw akhtana, atau kami tersalah. Qala Allah na'am. La tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala Allah na'am. Di waktu umat Rasulullah SAW turun ayat pertama, turun ayat kedua, turun 3 ayat. Di akhir 2 ayat diberi keberkahan hanya khusus umat Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah saya diberi 3, tidak diberi kepada umat yang lain. Pertama, Allah fardukan kita salawat 5 waktu, tidak ada umat lain, karena Allah sayang sama kita. Allah menyayangi kita, Rasulullah menyayangi kita, tapi kita tidak sayang kepada diri kita, tidak dibawa beribadah, berani meninggalkan keparduan. Ada sayang mendiri. Dikira ibadah itu untuk orang lain, untuk diri sendiri. Pertama diberi hanya umat Rasulullah salat 5 waktu. Umat lain tidak dikasih karena kasih sayang Allah kepada kita, untuk menampakkan kita sayang kepada diri kita. Isinya hanya menyayangi diri. Yang kedua diberi oleh Allah dari bawah aras ayat Amanar Rasul sampai habis. Apabila dibaca di malam hari sampai akhir, fansurna alal qaumil kafirin, tidak akan dapat sesuatu yang mudarat daripada seluruh bangsa, maknanya di luar manusia, jin, ilmu sihir,
perdukunan, tenun, seluruhnya tidak akan mempan. Tapi sebelum tidur baca 2 ayat di akhir surah Baqarah. Itu diambil daripada bawah aras. Ditaruh ayat itu, disimpan oleh Allah, diturunkan kepada Rasulullah untuk memuliakan umat Rasulullah, agar supaya tahu umat Rasul, sayangi diri kamu. Untuk memelihara diri aja dikasih surah itu. Tidak mempan seluruh makna ilmu sihir. Yang ketiga, dikasih kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu aja yang dijaga, jangan menyekutukan Allah. Allah mengampuni al-muqahhamat, orang yang berbuat kebaikan bercampur dengan dosa. Baik dosa diampuni oleh Allah selama satu saja, jangan dikerja, jangan menyekutukan Allah. Mudah amaliyahnya, hanya sekadar menyayangi diri sendiri. Jangan ikut memuja pohon, jangan ikut memuja batu, jangan ikut memuja besi, jangan ikut memuja selain Allah. Kalau kita memuji, kemudian memuja Rasulullah, Allah yang suruh, Allah yang melajari kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allah mengatakan kepada Rasul, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau punya akhlak yang mulia. Allah yang muji Rasulullah, melajari kita, puji Rasulullah. Cintai Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, ya kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, kamu ikut sama saya. Ini Rasulullah, tidak ada hukum sekutu, karena Allah yang suruh. Kita begitu salat menghadap Baitullah, apakah kita menyembah Baitullah? Tidak, Allah yang suruh menghadap Baitullah. Awalli wajhaka syatral masjidil haram. Artinya kita semua baik-baik melihat, mengenali diri kita akan menimbulkan makna yang kita tuntut. Kita menuntut ilmu, walaupun sepertinya tidak seluruhnya ilmu agama. Awal sekolah SD, SMP, SMA, isinya hanya supaya jangan dibodohi orang. Apa isinya? Sayangi diri kamu. Kalau kamu tidak bisa membaca, sangat mudah orang memudahi kamu. Kamu tidak bisa berhitung, sangat mudah orang memudahi kamu. Kamu tidak berpikir dengan jernih, sangat mudah orang untuk mempengaruhi diri kamu. Tidak sayang kepada diri. Ternyata ada hubungannya menyayangi diri kita, sebenarnya menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wujud diri kita sebagai wujud berkah daripada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah datuk kita ada. Begitu melihat ke sebelah kanan umatnya, beliau gembira. Begitu melihat karena umatnya yang ahlul jannah, sebelah kiri beliau sedih dan menangis karena melihat ahlun nar. Apakah ada hubungan kita dengan Datuk Adam karena jadi badan? Apakah ada hubungan kita dengan Rasulullah karena dia kita ruh? Apakah hubungan kita dengan Allah karena Allah penciptanya? Maka kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah isinya sayangi diri kamu. Benteng dengan kalimah la ilaha illallah. Setelah kamu sayang kepada diri kamu, kamu akan menyebarkan kasih sayang kepada orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Ini penyebaran asal. Diri dulu, sayangi betul-betul diri kita ini dengan makna kotor, mandi, begitu mau salat udui, begitu ia najis bersihkan, begitu ia terbuka aurat tutup dengan pakaian.
bawalah salat, ambillah sunnah-sunnah Rasulullah, percontohannya di dalam diri kita. Sampai wangi bersiap Rasul, Allahu Akbar, maka wujud kamu sirna hancur fana kepada wujud Allah. La ilaha illallah, jadi syahadat. Kamu pakai syahadat itu bukan hanya sekadar dibaca. Ini jalurnya Muhammadur Rasulullah. Kamu pakai itu syahadat yang kedua, bukan sekadar dibaca. Diri kita ini asalnya, baru kaum minandu ibni kita ini sekalinya dari Rasulullah juga nurnya, sekalinya Allah juga nama Allah, sekalinya umat Rasulullah juga, sekalinya hamba Allah juga. Lalu sayang kepada Rasulullah, sayang kepada Allah, sayang juga kepada hambanya, sayang juga kepada umatnya. Akhirnya seia sekata. Namanya orang bakal warga, namanya orang badang sanang, namanya orang bahasa kita kaya sudah, kada lain lagi, keluarga sudah. Salah tidak menjadi permasalahan, lebih tidak menjadi persalahan, kurang ada menjadi biasa. Salah keluarga dibujurkan, kurang ditambahin apa nang kurang, lebih bersyukur pada Allah. Kita kalau perlu sama malah ikuti juga. Ini maknanya timbul barakat tadi. Kalau barakat bahasa Arab lain, barakat bahasa Banjar lain. Nah, itu kalau tuh isinya nih diri seorang, kita masing-masing diberi amanah diri. Kadang alih tuh karena sambutan tukang rumah tadi kayak ini, pandirannya bukan ini ya. Tukang rumah jadi artinya mudah aja. Jadi sama pemberian Allah tadi, sembahyang 5 waktu jangan ditinggal, jangan menyekutukan Allah, hidup tenang dahulu, karena sebadataan keluarga ada orang lain. Menyelesaikan dengan ketenangan, bukan dengan di waktu marah. Di dalam orang belajar fikih, kemudian diangkatlah seseorang menjadi qadhi, pemutus hukum di atas daripada hakim. Bagaimana persyaratan qadhi? Di waktu ia marah tidak boleh memutuskan, di waktu ia lapar tidak boleh memutuskan, di waktu ia haus tidak boleh memutuskan, di waktu ada masalah tidak boleh memutuskan. Ini persyaratan menjadi qadhi. Waktu tenang dengan jernih, sempurna, baru boleh memutuskan. Karena salah bisa. Kayak itu juga kita, diri kita nih, alaikum bisakinah. Tenang. Hidup, selama masih hidup kita bisa. Kecuali mati kita bisa lagi. Hilangkan sifat iri dengki kepada seluruh keluarga. Keluarga kaya kita bisa kaya karena masih hidup, harta bisa dicari. Ini sangat mudahnya. Kadang alih lalu bakawan, kadang alih keluarga, kadang alih aman aja berjalan jadi keluarga. Karena penerapannya menyayangi diri, menyayangi orang lain, sama menyayangi Allah, sama menyayangi Rasulullah, isinya agama. Agama Islam, penganutnya ukhuwah, seluruhnya saudara seagama. Menyakiti orang lain, hakikatnya menyakiti diri sendiri. Berdoa mudarat untuk orang lain, sebenarnya berdoa untuk diri sendiri. Lebih baik berdoa yang baik-baik. Walaupun untuk orang lain, sama untuk kita. Sekadar ini aja kayaknya kita tutup. Ulun secara pribadi minta halal, minta ridha kepada sampian sabarataan. Karena ulun kadang menganggap orang lain, menganggap keluarga, sehingga berbicara ini seperti biasa aja. Kalau ulun menganggap orang lain harus berdalil terus nih, kayak berjual Quran dan hadis. Ulun kemana aja menghilangkan seperti kada nyaman tuh sabarataan kayak keluarga, ini nyaman berpandir. Sedikit aja rasa ada orang lain, paksa mencari dalil.
Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan pakasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.